الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, semua orang ingin kesuksesan, semua orang ingin kebahagiaan, semua orang ingin kemuliaan, semua orang ingin keselamatan, semua orang ingin cita-citanya semuanya menjadi kenyataan. Semua orang ingin kehidupan yang kekal abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya. Semua ingin. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala tidak ada jalan untuk mendapatkan keinginan-keinginan ini kecuali satu jalan saja, yaitu dengan cara berhubungan baik dengan yang bisa menunaikan semua keinginan kita, yang bisa mewujudkan semua keinginan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang lara ini, lara ini, Maiman. Kau guru. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari kata-kata la ilaha illallah. Baginda Nabi senantiasa menyampaikan ucapan ini kepada semua orang. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Hambakan diri kamu kepada Allah. Tunduklah dengan sepenuhnya kepada Allah. Tuflihu, kamu akan sukses. Apa keinginan kamu akan tercapai. Orang ingin mendapatkan kekuasaan. Bagaimana caranya? Hubungan baik dengan yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan dunia akhirat hanyalah Allah SWT. Orang yang ingin kekuasaan bukan dengan cara ini, cara berhubungan baik dengan yang punya kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti satu saat dia akan kecewa. Perasaannya berkuasa, tapi hakikatnya dia malah celaka. Kita ingin mendapatkan dunia. Bagaimana caranya? Mesti kita berhubungan baik dengan yang punya dunia ini. Yang punya dunia ini adalah Allah SWT. Barang siapa ingin mendapatkan dunia bukan dengan cara berhubungan baik dengan Allah, nanti satu saat dia akan kecewa. Ternyata tidak punya kerikil satupun dari dunia ini. Orang-orang kafir merasa kaya tanpa hubungan dengan Allah.
Akhirnya bagaimana? Akhirnya kecewa. Jangan kita tertipu dengan keadaan mereka. Wala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Jangan kamu tertipu dengan mondar-mandirnya orang kafir di dunia ini. Kesenangan sebentar, kemudian ke jahanam. Inilah ceritanya orang yang ingin mendapatkan dunia, kesenangan di dunia tanpa berhubungan baik dengan pemilik dunia ini. Mulaikan Allah SWT. Ada orang ingin pandai. Bagaimana caranya? Kalau ingin pandai yang sebenar-benarnya pandai, taatlah kepada yang maha tahu segalanya, yaitu Allah SWT. Kalau orang ingin kepandaian tanpa jalan ini, dia ingin pandai dengan mengandalkan otaknya saja, pemikirannya saja, nanti satu saat akan kecewa. Karena kepandaian manusia ini ternyata sangat terbatas. Sangat terbatas kepandaian manusia, bagaimanapun pandainya. Sampai hari ini manusia belum tahu langit itu batasnya di mana, belum tahu. Apalagi langit. Sampai sekarang ini manusia belum tahu mengenai keadaan dirinya ini secara 100%. Maka manusia yang ingin kepandaian tidak dengan cara berhubungan dengan Allah, nanti dia akan celaka dengan kepandaiannya itu sendiri. Orang-orang kafir perasaannya sudah pandai, sudah tahu segalanya. Begitu dia mati, baru nanti dia tahu bahwa pengetahuan dia sangat sedikit. Seperti katak dalam tempurung, perasaannya sudah tahu segala-galanya, sedangkan dia ini tidak tahu apa-apa. Mulaikan Allah Ta'ala, kalau kita ingin tahu yang sebenarnya, ingin jadi orang yang pandai yang sebenarnya, berhubungan baik dengan yang maha tahu segalanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan segalanya, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan dunia, menciptakan akhirat. Dia yang menciptakan, tentu dia yang maha tahu mengenai ciptaannya ini. Manusia ini nggak ikut menciptakan, bagaimana dia akan tahu benar-benar? Dia nggak ikut menciptakan. Apalagi masalah-masalah yang besar-besar, masalah akhirat, sama sekali manusia tidak tahu. Orang yang alim yang sebenarnya, yang tahu yang sebenar-benarnya, orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu ikut orang kaya, masih dapat bagian dari kekayaannya. Walaupun miskin, tapi dia ikut orang kaya, nanti ikut naik mobil Mercedes juga. Padahal miskin, nggak punya apa-apa, anak ikut orang kaya, naik mobil juga. Miskin mulai karena ikut orang kaya, akhirnya naik pesawat juga. Orang tidak punya jabatan apa-apa, tapi gara-gara ikut seorang raja, akhirnya makan bersama raja, makanannya raja yang dia makan, karena dia punya hubungan dengan seorang raja, akhirnya dapat bagian dari kerajaannya. Bagaimana pula semulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu menghambakan diri dengan yang maha kaya,
dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti inilah yang dia akan mendapatkan kekayaan yang sebenarnya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekecil-kecilnya surga adalah seperti dunia seisinya lipat 10 kali. Tidak aneh, karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, menciptakan dunia seisinya dengan kun fayakun. Maka orang iman yang paling kecil bahagianya adalah seperti dunia seisinya lipat 10 kali. Inilah cara yang benar memulaikan. Bagaimana supaya istri kita ini baik dengan kita? Ini biasanya karkun sambat mengeluh istrinya nggak taat. Bagaimana caranya? Kamu mesti hubungan baik dengan yang memegang hati istri kamu ini. Jangan yang dipikir istri saja tiap hari. Yang dipikir itu bagaimana kamu punya hubungan baik dengan yang menciptakan istri kamu, yang mengendalikan hatinya istri kamu. Maka nanti istri kamu akan jadi baik dengan kamu. Fahami segala sesuatu itu makhluk Allah. Yakini semua perkara ini makhluk Allah, dikendalikan oleh Allah. Tidak bisa bergerak tanpa kehendak Allah, tidak bisa diam tanpa kehendak Allah. Maka kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan dari seluruh makhluk ini, caranya kamu harus baik dengan penguasa seluruh makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kesuksesan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Rahasianya di sini. Kehebatannya di sini ini. Kenapa Nabi Musa bisa menang dengan Fir'aun? Karena Nabi Musa ini sudah punya hubungan yang benar dengan pencipta yang menciptakan Fir'aun, yang menguasai Fir'aun. Maka akhirnya Fir'aun tidak bisa berkutik di depan Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel ini bangsa yang paling susah diatur. Kalau suruh berdiri malah duduk, katanya Maulana Abdul Hasan. Kalau suruh melek malah tidur. Ini Bani Israel ini. Kalau suruh tidur malah melek. Ini Bani Israel. Tetapi bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa mengendalikan Bani Israel? Bani Israel ini terkenal ngengkelan, ya kan? Nggak bisa diatur oleh siapa-siapa. Tapi ketika mereka menyembah berhala, ditinggal Nabi Musa 40 hari, mereka sudah menyembah anak sapi, berhala yang gambar anak sapi. Maka Nabi Musa datang, turun dari Tursena. Maka Nabi Musa mengatakan, kamu harus bertobat kepada Allah. Dan tobatnya ini bukan main-main. Tobatnya kamu harus membunuh diri kamu sendiri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu harus membunuh diri kamu sendiri. Baru Allah akan menerima tobat kamu. Lu anehnya malaikat. Ini Bani Israel yang biasanya ngengkel terus, saat itu taat. Sehingga dalam satu saat saja 70.000 orang telah terbunuh karena taubat mereka kepada Allah. Kan aneh. Bani Israel itu tugas-tugas yang kecil-kecil gitu aja gak mau, apalagi yang berat-berat. Prinsipnya kalau senang dikerjakan, kalau gak senang ya ditolak. Ini Bani Israel.
Tetapi malaikat Allah Ta'ala, wa ataina Musa sultanan mubina, Allah SWT telah memberikan kekuatan rohani kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa mengatakan, kamu bunuh diri kamu sendiri. Mereka siap membunuh dirinya sendiri, malaikat. Karena aneh malaikat. Jadi malaikat Allah SWT, kesuksesan dalam segala hal itu, kalau orang itu paham, hanya dalam satu hal saja, hubungan kita kepada Allah SWT, penghambaan kita kepada Allah SWT, ketaatan kita kepada Allah SWT. Sejauh mana kita taat kepada yang Maha Kuasa, sejauh itu pula kita akan mendapatkan kekuasaan. Sejauh mana kita ini taat kepada yang Maha Tahu, sejauh itu pula kita akan dapat pengetahuan. Sejauh mana kita ini taat kepada yang punya alam semesta ini, maka kita mendapatkan manfaat dari alam semesta ini. Memuliakan Allah SWT. Jadi kuncinya ini hanya satu akhirnya itu. La ilaha illallah. Memuliakan Allah Ta'ala. Untuk inilah usaha kita. Orang usaha untuk mendapatkan manfaat dari sawah, untuk mendapatkan manfaat dari ladang, untuk mendapatkan manfaat dari toko, mendapatkan manfaat dari orang-orang. Ini pikirannya orang yang belum kenal dengan Allah SWT. Kalau orang yang sudah kenal dengan Allah SWT, pikirannya berubah. Ingin mendapatkan manfaat dari yang menciptakan ladang, ingin mendapatkan manfaat dari yang menciptakan makhluk-makhluk ini, ingin mendapatkan manfaat dari yang menciptakan alam semesta ini, bukan dari alam semesta itu. Orang yang merasa mendapatkan apa-apa di alam semesta ini tanpa hubungan baik dengan yang menciptakan alam semesta ini, maka dia ini seperti maling, maling masuk istana. Maling masuk istana, maka makan makanan-makanan yang ada di istana itu tanpa izin dengan pemilik istana ini. Dia duduk di kursi raja, minum dengan gelas raja, dia tertawa-tawa. Sedangkan dia ini maling, bukan raja. Wong dia masuk ke istana itu nggak izin. Dia ini seneng, masya Allah, tertawa-tertawa. Nggak ngerti polisi-polisi sedang ngintip semua. Di tengah-tengah dia tertawa, polisi datang, dibergol tangannya, kakinya, dijebuki sampai memet. Inilah nasibnya orang kafir. Orang kafir itu maling. Perasaannya menguasai dunia tanpa hubungan baik dengan pemilik dunia ini. Dibangun dunia, dibangun. Minyak disedot. Gunung-gunung dibongkar. Tambang-tambang diambil. Perasaannya sudah berkuasa. Padahal ini Israel sudah mengintip mereka. Sudah waktunya tekek, kemudian dijebuki sampai memet. Inilah malaikat Allah Ta'ala nasibnya orang kafir. Orang kafir itu hanya orang yang hidup menunggu azab saja. Seperti maling di istana yang sudah dikepung. Maling di istana yang sudah dikepung oleh tentara, oleh polisi. Menunggu apa dia? Menunggu gebuk. Tidak ada lain.
Begitu juga kebalikan, orang-orang tidak beriman. Ini sudah dikepung dengan kudrat Allah, jadi segala arahnya. Dia tidak akan bisa lari dari Allah SWT. Tidak bisa lari, mau lari kemana? Mau lari ke langit, langit milik Allah. Mau masuk di kubur, kubur juga milik Allah. Mau lari kemana? Orang-orang kafir. Nah, malaikat Allah Ta'ala menunggu azab saja. Satu-satunya orang yang bisa aman ini hanya satu saja, orang yang punya hubungan benar dengan Allah. Maka kita duduk sini ini berpikir, bagaimana kita ini punya hubungan benar dengan Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah. Itulah usahanya seluruh para nabi, itu sudah intinya yaitu bagaimana menjadi orang yang dibela oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Dalam segala urusan, pikir kita mesti seperti itu. Urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan perjuangan, urusan dakwah, pikirnya itu satu saja. Bagaimana saya ini diterima oleh Allah, bagaimana saya ini dibela oleh Allah. Saya belum bisa keluar, kenapa? Belum punya uang. Bukan belum punya uang, belum ditolong oleh Allah untuk keluar. Masalahnya itu aja. Dulu para nabi tidak punya uang juga bisa dakwah terus. Jadi bukan masalah uang, masalahnya Allah SWT itu membantu kita atau tidak. Nah, itu aja. Urusan ekonomi juga begitu juga. Ekonomi kalang kabut tidak karu-karuan. Masalahnya apa? Masalahnya Allah itu membantu kita atau tidak. Cuman itu aja masalahnya. Bukan ini masalah minyak mahal, bukan masalah minyak murah, bukan masalah ini musim hujan atau ini masalah musim kering, bukan masalah itu. Masalahnya itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita musim hujan, musim kering ya tetap sukses. Kalau Allah tidak membantu kita, musim hujan yang malah banjir, bangkrut, musim kering yang malah kekeringan, kehausan. Itu masalahnya. Dakwah ini juga bukan masalahnya punya teman atau tidak punya teman. Para nabi dulu juga tidak punya teman. Masalahnya Allah membantu kita atau tidak. Kalau Allah membantu kita, ada teman, nggak ada teman, ya kita akan sukses. Kalau Allah tidak membantu kita, maka tidak akan ada keberhasilan, tidak akan ada kesuksesan. Malaikat Allah Ta'ala, maka menurut bahasanya Syekh Abdul Wahab hafizahullah, bagaimana Nabi Musa dikirim ke Mesir untuk berjuang di sana, tidak dikasih bekal apa-apa, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nasihat kepada Nabi Musa ini, seolah-olah, hai Musa, biar kerajaan bersama Fir'aun. Nggak apa-apa, kerajaan bersama Fir'aun nggak usah takut, senjata bersama Fir'aun kamu nggak usah takut, rakyat bersama Fir'aun kamu nggak usah takut. Yang penting itu Musa, saya bersama kamu, itu aja yang penting. Maka Nabi Musa itu menghadapi masalah, apa yang diucapkan beliau? Inna ma'aya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Inna ma'aya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Nabi Musa tidak pernah mengatakan Bani Israel bersama aku, tentara bersama aku, harta bersama aku, tongkat bersama aku. Tidak pernah mengatakan begitu. Menghadapi masalah Tuhanku bersama aku.
Inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Begitu juga yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini kita pikirkan mulai kan. Selagi kita masih ada harapan kepada makhluk, itu pokoknya kita ini keliru mulai kan kita. Orang itu kalau masih punya harapan kepada makhluk, sudah keliru. Kekeliruan besar. Terhijab namanya ini, tertutup hatinya. Selagi orang itu punya harapan kepada makhluk, siapa saja, berarti hatinya telah terhijab dari yang hak, terhijab, tertutup dari kebenaran. Nah, makhluk nggak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Harapan hanya kepada Allah. Dan bagaimana supaya Allah bersama kita ini? Bagaimana caranya? Kalau kehidupan kita ini mengikuti kekasih Allah yang mulia baginda Muhammad SAW. Kalau kehidupan kita ikut Rasulullah SAW, maka Allah akan bersama kita. Maka inilah usaha kedua setelah kita paham bahwa tidak ada kejayaan, kesuksesan selain dalam bagaimana Allah membantu kita, bagaimana Allah ridha kepada kita, bagaimana Allah sayang kepada kita. Maka langkah yang kedua perlu kita ketahui, tidak ada jalan untuk mendapatkan itu semua selain satu jalan saja, mengikuti kekasih Allah, utusan Allah yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah, baginda Nabi ini seluruh kehidupannya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh ucapannya karena perintah Allah, karena wahyu Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jalannya satu saja, ikut Rasulullah SAW. Ikut apanya? Semuanya. Ikut semuanya. Ikut dalam fikirnya, ikut dalam fikirnya, ikut dalam keyakinannya, ikut dalam ibadahnya, ikut dalam perjuangannya, ikut dalam akhlaknya, ikut dalam segalanya. Kita harus berpikir bagaimana keyakinan kita ini keyakinannya Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Fikir kita ini fikir Rasulullah SAW. Apa yang dulu dipikirkan Rasulullah SAW? Di antara yang dipikirkan Rasulullah siang dan malam adalah beliau memikirkan umat, menangis untuk umat, risau mengenai keadaan umat, menangis semalam-malam suntuk. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hai Tuhanku, bila Engkau menyiksa mereka, mereka ini hamba-hambamu juga. Bila Engkau ampuni mereka, Engkau adalah yang maha menang, lagi maha bijaksana. Begitu risaunya Nabi kepada umat, menangis semalam-malam suntuk, sampai janggutnya basah, menangis lagi sampai bajunya basah, menangis lagi sampai lantai kamarnya ini basah, menangisi umat. Simbol kehidupan Nabi itu ummati, ummati. Ketika hidup beliau senantiasa mengucapkan ummati, ummati. Ketika mau wafat pun ummati, ummati. Ketika di padang mahsyar pun ummati, ummati. Selagi kita ini belum ada rasa risau kepada umat, sayang kepada umat, memikirkan umat, itu berarti kita ini ya belum ikut Rasulullah dalam hal ini. Belum ikut Rasulullah dalam hal ini.
Jangan kita kemudian sudah tersenyum-senyum. Alah, orang kan sudah berjalan menurut takdirnya masing-masing. Benar memang. Untuk apa mikir-mikir umat segala? Mikir umat. Untuk apa? Mikir umat karena supaya Allah sayang kepada kita. Karena mikir umat ini sunnahnya Rasulullah SAW. Memang orang akan berjalan menurut takdirnya, bukan menurut mau kita, bukan. Orang itu akan berjalan menurut takdirnya. Maka kalau takdirnya ke neraka, ya tetap akan ke neraka. Walaupun kamu pikirkan siang dan malam. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi semulaikan Allah ini kita memikirkan umat ini untuk supaya kita ikut Rasulullah SAW sehingga Allah sayang kepada kita. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Dari risau dengan keadaan umat. Ada rakus kepada umat. Harisun alaikum. Sifatnya Rasulullah itu adalah harisun alaikum. Ini bersungguh-sungguh. Haris. Ingin semuanya dapat kebaikan. Mana haris. Bukan hanya ingin satu orang, dua orang dapat kebaikan. Tapi ingin semuanya dapat kebaikan. Haris, tidak ada puasnya. Dalam memikirkan umat itu tidak ada puasnya. Bagaimana dari mahalah kita keluar satu jamaah 4 bulan. Assalamualaikum. Setelah 4 bulan jangan puas. Bagaimana keluar lagi 4 bulan? Sampai seluruh mahalah itu keluar 4 bulan semua. Namanya ini haris. Tapi kalau orang itu sudah cukup kok. Ini sudah ada satu orang keluar 4 bulan. Ini namanya bukan haris. Kalau urusan uang yang paling baik itu nrimo ing pandum. Kalau urusan dunia kasih sedikit, qanaah. Ya cukup sudah. Ini bagus. Tapi kalau urusan perjuangan itu harus haris. Harus rakus. Bagaimana semua orang di mahalah kita 4 bulan semua. Semua sholat berjamaah semua 100%. Selagi masih ada satu saja tidak sholat berjamaah, kita nggak bisa enak tidur. Namanya ini hari. Bukan mahalah kita saja. Seluruh halakoh keluar 4 bulan semua. Seluruh alam, seluruh dunia keluar 4 bulan semua. Memperjuangkan agama Allah semua. Namanya ini hari. Ini urusan duit. Seenengnya gak apa-apa. Mangan sambal korek gak apa-apa. Ini urusan agama, aja nrimo. Insyaallah mangke. Ini baru ikut Rasulullah namanya. Rasulullah itu harapannya besar. Saya berharap umatku ini akan menjadi separuh ahli surga. Saya berharap umatku ini 2/3 ahli surga. Ini semangatnya Rasulullah SAW. Sampai baginda Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kalau kita masuk di Masjid Nabawi sekarang itu, di pintu itu, di dekat mihrab ditulisi hadis Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa-dosa besar. Ya. Jadi baginda Nabi itu sampai kepada umatnya yang sudah dosa-dosa besar itu saja difikirkan bagaimana masuk surga. Masya Allah. Ini sayangnya Nabi, fikirnya Nabi kepada umat. Dan kita harus ikut juga mereka. Bagaimana semua orang iman kepada Allah. Maksudnya orang yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana semua umat Islam mengamalkan agama Allah.
100%. Bagaimana kampung-kampung kita menjadi seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Semua laki-lakinya memperjuangkan agama Allah. Semua wanitanya menutup aurat semua. Semua anak-anaknya ahli agama semuanya. Masya Allah. Tidak ada warung makan di Madinah Al-Munawwarah. Semua makan gratis. Bagaimana orang Temboro yang melihat? Tambah banyak dakwah, tambah banyak warung, ini bagaimana? Ini tidak mengarah kepada Madinah berarti. Kalau mengarah ke Madinah itu makanan gratis semua, ini ngarah ke Madinah. Kita niat dimulaikan. Jadi semulaikan tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalannya Rasulullah SAW. Ikuti Rasulullah dalam fikirnya, ikuti Rasulullah dalam ilmunya. Seneng dengan ilmunya Rasulullah SAW. Jangan kita ini menjadi orang yang gak seneng ilmu, tidak suka dengan ilmu. Ini bagian dari orang yang imannya ini gak benar juga. Mesti kita ini harus menjadi pecinta ilmu, senang dengan ilmu, cinta dengan ilmu. Ilmunya Rasulullah SAW yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita membiarkan diri, tidak ngerti apa isinya Al-Quran, tidak tahu nasihat-nasihat Nabi. Membaca taklim itu dengan senang, gembira, karena ini ilmunya Rasulullah. Ilmu dari Allah, ilmu yang paling mahal ini. Ilmu yang manfaatnya akan sampai di akhirat selama-lamanya. Di dunia saja semuanya kan orang itu punya ilmu dunia dengan tidak punya itu ya lain. Kalau orang garap sawah tanpa ilmu, pakai pasul saja atau ilmu sedikit pakai pasul, ya mencangkul di sawah sehari paling 25.000. Tapi kalau pakai ilmu, bikin bulldozer, ya kan, sehari ini bisa 5 juta. Gara-gara ilmu orang itu bisa meningkat hasilnya. Agama juga begitu semuanya kan. Raka'atan min alimin zahid khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dahr. Atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. 2 rakaat dari orang yang alim, yang zuhud, tidak cinta dunia, lebih baik dari ibadahnya seluruh orang yang ibadah di dunia ini. 2 rakaat saja. Jadi karena ilmu itu nilai ibadah orang itu jadi meningkat. Karena ilmu beda. Sholatnya orang alim dengan sholatnya orang jahil beda nanti nilainya. Maka kita ini harus senantiasa meningkatkan ilmu. Tidak bolehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikuti kehidupan Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Masya Allah. Rasulullah itu orangnya lembut malaikat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dengan sebab rahmat Allah, hai Muhammad, kamu bisa lembut kepada mereka. Kalau kamu kasar, keras hatinya, orang akan lari. Maka kita ikuti akhlak Rasulullah SAW. Kita mesti harus lembut. Al-mu'minuna hayyinuna layyinun kal jamalil anis. Orang iman itu hayyin, mudah, layyin, lembut,
Orang iman itu harus lembut. Kalau jamalil anif, seperti unta yang dicocok hidungnya, dikeluh, unta dikeluh. Idza qidang qada, dituntun kemana ikut. Walaupun yang nuntun itu anak kecil, sedangkan unta itu besar. Kalau anak kecil tadi disepak sama unta itu langsung mampus sebetulnya. Tapi namanya unta sudah dicocok hidungnya, sudah dikeluh, dituntun anak kecil ya ikut. Sifatnya orang beriman. Walaupun amirnya itu anak kecil, pokoknya diajak menuju surga ya ikut aja. Ini sifatnya unta. Yang sifatnya orang beriman seperti unta. Wa idza suniha 'ala sakhrati sanaha. Kalau disuruh duduk di batu-batu yang terjal, unta itu dia akan duduk juga. Kon jerum ning watu-watu sing atos, sing panas, sing lincip-lincip. Unta itu ikut saja. Ini sifatnya unta mereka. Dia tidak ingin, saya kalau duduknya enggak tempat yang enak, enggak mau saya. Kalau unta suruh duduk di mana saja itu ikut saja. Apalagi suruh duduk di masjid. Bagaimana unta ini? Senang sudah. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pemaaf. Fa'fu anhum, karena perintah Allah. Rasulullah itu memaafkan orang karena perintah Allah. Maka akhirnya itu ya maafkan terus karena perintah Allah, bukan karena orangnya. Sebetulnya orangnya ini nggak layak untuk dimaafkan, tapi karena perintah Allah itu maafkan terus sama Rasulullah itu. Ada orang memaafkan orang karena orangnya. Ada orang memaafkan orang karena perintah Allah. Kalau orang itu memaafkan orang karena orangnya, nanti lama-lama jengkel. Sudah saya maafkan, ya terus saja, awas nanti. Akhirnya jadinya begitu. Tapi kalau memaafkan karena perintah Allah, kalau Allah nyuruh saya memaafkan, ya saya maafkan. Dan Nabi itu memaafkan bukan karena orangnya, karena perintah Allah. Nabi menyayangi umat karena perintah Allah, maka dibandemi waktu pun ya masih sayang terus sama umat ini. Karena perintah Allah, bukan karena orangnya itu. Walaupun diusir kemana-mana, tetap sayang aja sama umat. Karena sayangnya karena perintah Allah, bukan karena umat itu. Wa ma arsalnaka illa rahmah, Nabi diutus karena untuk menyayangi. Namuliakan Allah Ta'ala. Nah, orang yang tindakannya itu karena perintah itu bisa istiqomah. Dakwah karena perintah Allah, bukan karena semangat. Kalau dakwah karena semangat, nanti kalau semangat keluar, Masya Allah, 4 bulan nggak mau pulang. Tapi kalau sudah tidak semangat, sudah 3 hari apa nggak mau, 2,5 jam pun nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Ada apa? Lagi loyo Pak. Tidak semangat. Nah, ini karena dakwah karena semangat, jadinya begitu. Dakwah karena perintah Allah, semangat ya tetap dakwah, loyo ya tetap dakwah. Nah, ini baru benar. Baru benar. Kalau dakwah karena semangat, mulaikan Allah Ta'ala, nggak dapat pahala ini. Karena semangat saja. Jadi karena perintah Allah, baru dapat pahala. Insyaallah kita niat mulaikan. Dakwah bukan karena punya uang, karena perintah Allah. Kenapa kamu tidak dakwah? Karena ini lagi tidak punya uang. Ya keliru kamu itu. Kalau dakwah karena punya uang, dakwah kamu itu tidak diterima. Dakwah karena perintah Allah. Tidak punya uang ya berangkat, punya uang ya berangkat.
Bagaimana? Insyaallah malaikat. Karena perintah. Kembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Karena perintah Allah sudah. Nah, perintah Allah itu apa? Ringkasnya satu saja perintah Allah itu. Ikut kehidupan Rasulullah SAW. Itulah perintah Allah. Rasulullah hidup dalam keadaan dakwah. Terus menerus yang benar. Wafat dalam keadaan dakwah. Sudah keadaan wafat, sakaratul maut masih membentuk jamaah untuk dikeluarkan ke negeri Rom. Dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kita ini masih sehat, tidak membentuk jamaah ini bagaimana? Ikut siapa kita ini? Rasulullah itu dalam keadaan sakaratul maut masih membentuk jamaah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengikuti jejak Nabi. Ketika mau wafat, maka pesan kepada Sayyidina Umar. Kalau saya mati waktu pagi ya Umar, jangan sampai datang waktu maghrib, jamaah belum dikeluarkan. Jangan karena kematian saya, jamaah ditahan. Kalau saya mati waktu malam, jangan sampai datang waktu subuh, jamaah belum dikeluarkan. Satu hal yang menyedihkan saya ya Umar, kata Sayyidina Abu Bakar ketika mau wafat. Satu hal yang menyedihkan saya. Kenapa jamaah itu semua saya kirim ke Rom saja? Kenapa saya tidak ngirim jamaah ke Persia? Kata Sayyidina Abu Bakar. Karena pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu jamaah dikirim ke Rom, ke barat. Pada waktu itu ada negara besar, dua. Satu Rom, satu Persia. Tapi zaman Abu Bakar itu mikir Rom saja. Sehingga ketika Abu Bakar mau wafat ini yang dirisaukan. Kenapa kok jamaah itu saya kirim ke Rom saja? Kok Persia belum saya kirim? Nah, akhirnya ketika Abu Bakar wafat, nah ini Sayyidina Umar yang mengirim jamaah-jamaah ke Persia, sehingga Persia akhirnya masuk Islam semua. Ini wafatnya Rasulullah, wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagaimana wafat kita nanti sebenarnya? Kalau sudah hidup, masih sehat saja, sudah pensiun ini mulai kan? Nah, terus mati kita ini mau jadi apa nanti kita ini? Padahal orang itu akan dibangkitkan dari kubur menurut matinya. Dan orang itu akan mati menurut hidupnya. Kalau hidupnya senantiasa dakwah, maka nanti insya Allah matinya dalam dakwah. Seperti matinya para nabi. Sehingga dibangkitkan dari kubur sebagai seorang da'i. Jangan sampai kita ini dibangkitkan dari kubur sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang da'i. Nanti akhirnya dikumpulkan dengan pimpinan seluruh da'i. Memang da'i ya dikumpulkan da'i. Siapakah itu? Yang mulia baginda Muhammad SAW. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Di dunia ini semulaikan Allah Ta'ala, burung merpati, kumpul merpati. Burung gereja, kumpul gereja. Tikus, kumpul tikus. Semulaikan. Ya enggak semulaikan. Begitu juga nanti di akhirat juga begitu itu semulaikan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Da'i kumpul da'i. Karena Rasulullah itu da'i. Kalau kita ingin kumpul Rasulullah ya jadi da'i. Ini bukan berarti mengecilkan yang lain. Amalan ibadah. Rasulullah juga abid juga, ahli ibadah juga. Maka kita ini juga harus ahli dakwah, juga harus ahli ibadah. Dan juga usaha ilmu juga. Rasulullah juga ahli ilmu. Dan harus senantiasa senang khidmat juga. Rasulullah itu ahli khidmat juga.
Masya Allah. Rasulullah kalau di rumah mulaikan yarqa'u saubahu wa yakhsifu na'lahu fi mihnati ahli, berkhidmat dengan keluarganya. Berkhidmat dengan keluarganya Rasulullah. Seluruh dunia, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat ingin khidmat kepada yang mulia baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi ini khidmat dengan keluarganya. Coba. Karena khidmat itu satu amalan yang dicintai oleh Allah. Maka kita ini harus senang khidmat juga. Mesti hari-hari kita ini khidmat kepada seluruh umat. Di rumah kita khidmat dengan keluarga kita. Di masjid kita khidmat dengan jamaah masjid. Di mana saja kita khidmat. Khidmat ini satu amalan yang besar juga. Karena ini amalan Rasulullah SAW. Sekarang orang itu merasa mendapatkan kemuliaan kalau dikhidmati. Padahal dikhidmati itu nggak dapat pahala. Yang khidmat yang dapat pahala. Mestinya kalau kita bisa khidmat, alhamdulillah bisa khidmat. Bukan kalau dikasih makan alhamdulillah. Ya alhamdulillah juga, ya kan. Kalau nggak alhamdulillah nanti nggak dikasih makan repot kita. Ya. Tapi alhamdulillahnya itu lebih panjang kalau kita ini bisa khidmat. Maka saya Muhammad Ilyas membersihkan WC. Setelah itu sholat 2 rakaat, syukur bisa khidmat dengan orang-orang Islam. Tidak itu seperti itu semuanya kan. Senang dengan dakwah, senang dengan ilmu, senang dengan ibadah, senang dengan khidmat, senang dengan umat. Hari-hari pikirkan bentuk jamaah. Assalamualaikum. Hari-hari. Bagaimana hari-hari bisa dibentuk jamaah? Lihatlah orang-orang ahli dunia itu di terminal Moswati itu. Hari-hari orang diberangkatkan untuk ngurus dunia. Berapa puluh bis, berapa ratus kendaraan diberangkatkan. Hari-hari. Bukan di Moswati saja, di Ngawi, di Madiun, di Jakarta, di lapangan-lapangan terbang. Hari-hari diberangkatkan jamaah-jamaah ke seluruh dunia untuk mencari dunia. Jamaah Masyurat dikeluarkan 2 tahun ke Korea. Hari-hari. Bukan 4 bulan, 40 hari, 2 tahun. Kamu lihat di Cengkareng di Jakarta sana. Jamaah Masyurat hari-hari dikirim ke seluruh dunia. Ya enggak semuanya kan? Terus kita ini malaikat Allah Ta'ala mau meletakkan muka kita ini di depan Nabi itu di mana kita letakkan? Mana bukti kita cinta kepada Rasul itu mana? Hari-hari orang bergerak untuk dunia. Bagaimana sekarang kita pikir hari-hari jamaah bergerak untuk agama? Insyaallah malaikat. Hari-hari jamaah bergerak untuk agama. Siang dan malam bentuk jamaah. Kalau setiap masjid tiap hari bisa 1 orang saja, 4 bulan ini sudah, Masya Allah di sini sudah penuh orang 4 bulan mulai kan. Kita pikirkan hari-hari bentuk jamaah. Seperti pikirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kalau saya mati waktu malam, jangan sampai datang waktu subuh jamaah belum keluar. Jadi ada jamaah dikirim malam, ada jamaah dikirim siang. Kalau datang, saya mati waktu siang, jangan sampai datang waktu malam, jamaah belum dikeluarkan. Inilah pikirannya As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang betul-betul mantap imannya kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak goyah ketika semua orang goyah. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar tidak goyah.
Kalau Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, Allah masih bersama kita, kata Abu Bakar. Terus berjalan. Jangan kita menjadi lemah karena ditinggal Rasulullah SAW. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tidaklah baginda Muhammad SAW kecuali seorang rasul. Rasul itu maknanya utusan. Utusan itu datang menyampaikan tugasnya, terus pulang. Itulah utusan. Maka jangan sampai kepulangan Rasul itu membuat kamu lemah. Apakah ketika Rasul sudah dipanggil oleh Allah, kemudian kamu akan berbalik, mundur? Faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Barang siapa berbalik mundur setelah ditinggal Rasul, dia tidak membahayakan Allah, tapi dia membahayakan diri sendiri. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang syukur. Orang yang syukur itu siapa? Orang yang syukur itu siapa? Orang yang syukur itu adalah orang yang sudah ditinggal oleh Rasul, tapi terus memperjuangkan perjuangan Rasul. Itulah orang yang syukur. Kalau setelah ditinggal Rasul tidak meneruskan perjuangan Rasul, itu namanya tidak syukur. Ini menurut ayat tadi itu maknanya seperti itu. Maka Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah. Para sahabat sudah dipanggil oleh Allah. Para masyayikh juga sudah banyak dipanggil oleh Allah. Terus bagaimana sekarang? Giliran kita meneruskan perjuangan ini. Jangan kemudian kita jadi lemah. Maka ketika di Uhud ada berita Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah terbunuh. Maka sebagian sahabat terkejut. Rasulullah sudah terbunuh. Iya, katanya. Maka temannya mengatakan, kalau Rasulullah sudah terbunuh, untuk apa kita hidup? Kita terus berjuang sampai mati, sampai terbunuh seperti Rasulullah juga. Nah, ini sahabat itu seperti itu. Jadi memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Giliran kita sekarang memulaikan. Rasulullah wafat, perjuangan gilirannya para sahabat. Para sahabat sudah dipanggil oleh Allah, gilirannya para tabi'in. Gilirannya Syekh Muhammad Ilyas, gilirannya Syekh Yusuf. Sekarang giliran kita. Insyaallah malaikat. Jangan kita menjadi lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu menjadi lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamu adalah orang-orang yang mulia kalau betul-betul beriman. Rasulullah sudah wafat, para sahabat sudah wafat. Tapi yang membimbing Rasulullah, yang membantu Rasulullah, yang membantu para sahabat masih ada bersama kita, Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah sampai kita berjumpa dengan Rasulullah di padang mahsyar. Insyaallah malaikat. Isbiru hatta talqauni alal haud, kata Nabi kepada para sahabatnya. Bersabarlah sehingga kamu berjumpa dengan saya di Telaga Kausar. Bersabar, terus bersabar. Jangan karena masalah-masalah kecil ditinggalkan ini perjuangan. Hanya karena masalah dunia ditinggalkan ini perjuangan. Terus sabar, ditunggu Rasulullah di Telaga Kausar. Surga sudah siap dimulaikan. Istana-istana surga sudah dibangun. Bidadari-bidadari sudah dihias dimulaikan. Sungai dari susu, sungai dari madu sudah dialirkan. Rasulullah menunggu kita di Telaga Kausar. Jangan sampai kita tinggalkan jalan Rasul alaihi wasallam. Sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semulaikan wa taala,
sekarang juga bangkit karena Allah SWT 4 bulan mulaikan. Langkah pertama ini. Silakan mulaikan berdiri. Taqabbalallah, jazakumullah. Berdiri mulaikan, berdiri. Yang mau 4 bulan, silakan berdiri. Nah, taqabbalallah. Berdiri semuanya. Yang mau 4 bulan. Siapa lagi? Nah, berdiri. Yang mau 4 bulan mulaikan. Silakan belakang itu. Nah, taqabbalallah. Silakan ke sana, Pak. Nah, silakan ke sana. Silakan mulaikan 4 bulan. Yang niatnya 40 hari ditingkatkan jadi 4 bulan. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini tarbiyah pertama, langkah pertama, jenjang untuk supaya kita ini sungguh-sungguh dalam perjuangan ini, maka kita mesti 4 bulan mulaikan. Ini supaya kita ini sungguh-sungguh dalam perjuangan ini. Maksud bukan 4 bulan, maksudnya bagaimana mati dalam perjuangan. Tapi langkah pertama ini 4 bulan mulaikan. Silakan mulaikan. Yang niat 40 hari jadikan 4 bulan mulaikan. Taqabbalallah, jazakumullah. Yang niat 40 hari dengan musyawarah jadikan 4 bulan sudah. Sekarang perlu bentuk jamaah 4 bulan banyak-banyaknya. Jangan mikir kantong kita, jangan mikir uang kita. Pikirkan in tansurullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Itu aja yang kita pikirkan. Kita keluar karena perintah Allah. Bukan karena uang, bukan karena semangat, tapi karena perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Silakan mulaikan. Yang niat 40 hari dinaikkan 4 bulan. Yang 40 hari juga, bismillah. Yang 40 hari juga, bismillah. Nah, monggo. 40 hari semua berdiri mulaikan. Berdiri. Taqabbalallah, monggo. Kanda sedinten, Pak. Jumeneng. Nah. Kanda sedinten, monggo. Bismillah. Ini belakang semuanya. Allah kenal dengan bapak-bapak semua. Allah kenal dengan tuan-tuan semua. Nah. Allah sangat kenal dengan tuan-tuan semua. Bukan hanya begitu saja. Rasulullah itu kenal dengan seluruh umatnya. Uridat alayya a'malu ummati. Kalau kita ini amal ini keluar jalan Allah berdiri 4 bulan, 40 hari, semua akan dilaporkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, malaikat. Kita ini punya pimpinan. Sekarang sudah di tempat yang lain, sudah di alam yang lain, tapi masih senantiasa mengikuti keadaan kita ini. Jadi kalau kita keluar jalan Allah, berarti menggembirakan Rasulullah SAW. Ya. Kita akan dapat doanya Rasulullah. Rahimallahu khulafa'il ladzina yuballighuna anni. Silakan mulaikan. Silakan. Yang 4 bulan, 40 hari saya mulaikan. 4 bulan, 40 hari. Monggo, Pak, monggo. Taqabbalallah. Ngentai senopo, sama ngenteni napa, Pak? Ngenteni lemah teles? Nggih. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ya. Mbon ngenteni, Pak. Kita ini mboten ngertos. Umure awake dhewe kapan? Umure awake dhewe niki sik pirang dina, kita mboten ngertos. Nek kita tunda niki mengke bahaya lho, Pak. Amal ini ditunda ini bahaya. Wis cepet mawon nanggung sae. Mboten enten, Pak, nggih. Saman ngrene saestu. Mboten enten wong getun mlebu swarga mboten enten. Getun aku biyen kok korban ning donya akeh. Sehingga derajatku ning swarga dhuwur. Enten mboten kira-kira, Pak? Mboten enten wong getun krana ning swarga mboten enten. Getun dikawin karo widodari mboten enten, Pak. Nggih. Sing getun iki wong sing gak gelem berjuang niku getun. Nggih bener kira-kira. Apakah ada orang menyesal karena masuk surga? Tidak ada. Orang masuk kubur, saya menyesal karena dulu saya berjuang di jalan Allah. Nah, tidak ada ceritanya. Saya menyesal karena dulu saya ibadah terus. Tidak ada ceritanya itu. Tapi orang itu menyesal karena tidak menggunakan kesempatan untuk amal. Sedangkan kesempatan ini syari'atuz zawal,
cepat berlalu. Kesempatan itu cepat berlalu. Kita tunda-tunda, tahu tambah repot lagi. Pikirannya nanti setelah tamat belajar maka akan longgar. Ternyata setelah tamat belajar kawin tambah sibuk lagi. Pikirannya kalau sudah punya anak nanti akan longgar. Ternyata punya anak tambah sibuk lagi. Pikirannya kalau anaknya sudah dimantukan semuanya akan longgar. Ternyata setelah dimantukan tambah repot lagi, keluar cucu lagi. Masya Allah, terus repot. Dunia ini nggak ada ceritanya itu gak repot mboten enten. Orang yang tidak repot itu hanya beberapa orang saja. Pertama kali orang sakit yang sudah lumpuh itu nggak repot dia. Orang yang sudah lumpuh sakit nggak repot dia, nggak punya kerjaan, duduk aja. Terus kedua kali orang yang masuk penjara juga nggak repot dia. Yang ketiga kali orang mati itu nggak repot. Jadi kalau ingin tidak repot, sakit dulu atau masuk penjara atau mati. Ayo mana milih sekarang? Milih mati atau masuk penjara atau milih sakit biar nggak repot. Selagi kita ini masih dalam keadaan sehat, nggak masuk penjara, belum mati, ya repot terus. Ada aja itu pekerjaan datang, repot terus. Urusan ini belum rampung, teko urusan liyane. Terus gak ono rampunge. Mula sanga niku nglakoni agama, merjuangi agama aja nunggu longgar. Sing paling sae waktu repot merjuangi agama. Enten tiyang niku Pak ditagih kalih Syekh Ilyas waktu repot ngupeni sawah. Mboten purun, kon metu mboten purun. Wis rampung sawahe, ngerti-ngerti saka markas mun rampung sabine kula dimedal tahun dosa dinten. Ya Syekh Ilyas niku mesem. Ya api. Tapi gak apike gak kaya nek iki umpama wektu repot kae. Nek wektu ki repot urusan dunya kok mbok pentingne agama, wis dadi wali wae. Tapi nek wis longgar gak ning gayan terus metu ombyokan. Jadi awake dhewe iki pancen sengaja ngoten kok jek repot urung rampung urusan iki, urung rampung mesti tapi dipentingne urusan agama ben kudungane mandi. Gawe para ulama wong nek suwani mentingne agama, ngungkuli urusan-urusan liyane, dongane mandi. Tapi walau nek wong iki duwe sikap mentingne urusan agama, ngungkuli liyane, dongane gak iso mandi. Mergo urung mentingne urusan karo Gusti Allah, piye dongane dipentingne karo Gusti Allah. Insyaallah Bang nggih. Pinten malih Pak monggo. Pinten dinten mawon monggo. Monggo pinten dinten mawon monggo jumeneng bismillah. Pinten dinten monggo jumeneng. Nah, taqabbal Allah. Nah, monggo. Pinten dinten mawon jumeneng. Aja ndelok wong liya, ndelok awake dhewe. Ndelok awake dhewe. Monggo sing arep ning swarga ya awakmu dhewe. Sampeyan ajeng kawin wong mikir, lah kancaku urung kawin, mosok aku arep kawin. Nek arep mangan wae mikir wong liya. Lah aku luwe ya mangan. Ya ngoten to biasane, Pak. Ora wong kancaku ya sik urung mangan, mosok aku mangan. Nek kowe ngono ya ampuh tenan, gitu. Lah urusan agama ya ngoten niku, Pak. Nek kancaku mangkat aku ya mangkat. Tapi nek kancaku urung mangkat aku ya ora mangkat. Niku kleru niku. Jadi akhirat urusane dhewe-dhewe. Kanca mangkat ya mangkat, kanca gak mangkat, aku ya tetep mangkat. Nah niku sak bener niku pikiran ngoten niku. Aja ndamel alasan. Mengke dadi wong alasan, gitu. Wong alasan niku nek bahasa Indonesia ini orang hutan, gitu. Sampeyan seneng jadi orang hutan, gitu. Apa saja keadaan dunia ini jangan menjadikan kita lemah. Kalaupun kita ini sakit mulai kan,
Terus berjuang. Karena orang yang sakit ini sudah mendekati kematian. Jangan sampai kita sakit malah berhenti. Justru sakit terus kita berjuang. Kalau kita tidak punya uang, terus berjuang mulai kan. Jangan sampai kita di dunia sudah miskin, di akhirat miskin lagi. Kalau kita ini di dunia tidak menjadi orang yang hina, rakyat jelata di bawah kolong jembatan, terus berjuang. Jangan sampai di dunia hina, di akhirat hina lagi kita ini. Apapun keadaan terus berjuang, istiqomah sampai mati. Insyaallah malaikat. Di dunia kita tidak punya jabatan, jangan sampai kemudian kita di akhirat tidak punya jabatan lagi. Terus berjuang. Allah telah sediakan 100 derajat untuk pejuang-pejuang di surga Allah SWT. Sekarang kita mudzakarah malaikat, mudzakarah 3344 mudzakarah, kemudian tafsil. Nah, silakan monggo.